Bayangkan, kamu nemu sebuah saham yang monopolis sepertiga pasar nasional di sektornya. Kasnya melimpah ruah, nyaris nggak punya utang, dan rutin bagi-bagi dividen sampai 10%. Kedengerannya kayak saham incaran reksadana raksasa ya? Nah, itu dia. Di atas kertas, emang harusnya diperebutkan sama manajer investasi besar atau asing. Tapi anehnya, kepemilikan institusi di saham ini tuh persis di angka 0%. Benar-benar 0%. Nggak ada satupun institusi besar yang nyentuh. Iya kan? Makanya di sesi bedah mendalam kita kali ini, kita bakal bongkar anomali itu. Kita akan bahas PT Pancabudi Idaman Tbk atau kode emitennya PBID. Menarik banget ini. Kita bakal posisikan diri kita kayak mentor saham pribadimu ya. Kita bedah laporan keuangan penuh 2025, kuartal 1 2026, sampai ancaman regulasi lingkungan terbaru. Biar kamu bisa nilai sendiri, ini tuh harta karun yang tersembunyi atau malah jebakan. Betul! Sebelum kita masuk ke grafik harga atau rumor bandar, seorang investor cerdas kan harus paham dulu mesin pencetak uangnya. Jadi mari kita mulai dari fundamental. Setuju. Dan absennya uang institusi di perusahaan sekuat PBID ini emang bikin dinamika bursa yang nggak biasa. Mereka ini bukan pemain baru loh, udah jualan dari tahun 79. Udah lama banget ya. Jaringan distribusinya pasti udah ngakar banget di pasar tradisional. Ngakar banget. PBID menguasai 33-35% pangsa pasar kemasan plastik. Padahal industrinya itu sangat terpecah, ada lebih dari 700 pemain lokal skala kecil menengah. Jadi, punya sepertiga pasar itu dominasi absolut. Tapi dominasi itu kan nggak cuma gara-gara mereka nyetak plastik lebih banyak dari pesaingnya kan? Oh jelas enggak, model bisnis mereka tuh terintegrasi. Ibaratnya tuh kayak seorang koki restoran yang juga punya ladang gandumnya sendiri gitu. Mereka pegang kendali rantai pasok dari hulu ke hilir. Bener banget, mereka bukan cuma pabrik kemasan, tapi juga pedagang biji plastik atau resin. Jadi kalau pabrik pesaing susah dapat bahan baku, PBID justru punya akses langsung. Oke, mari kita bedah ini sebentar. Kalau kita lihat laporan keuangan 2025, ada semacam lampu kuning nih. Ya, pendapatannya kelihatan turun kan? Iya, pendapatan turun tipis 0,95% jadi 5,19 triliun rupiah. Terus laba bersihnya turun lumayan dalam, 17,40% jadi 400 miliaran. Emang kelihatan seram kalau cuma baca headline beritanya. Pasti dong, kan daya beli kelas menengah bawah lagi parah-parahnya. Ditambah fluktuasi harga minyak bumi yang jadi bahan dasar plastik. Tapi, yang bikin bingung, return on equity atau ROE mereka secara ajaib masih hampir 14% loh. Nah, itu poin pentingnya. Padahal rata-rata industri saat ini lagi berdarah-darah dan cuma bisa nyetak ROE sekitar 4%. Kok bisa PBID masih setinggi itu? Yang menarik di sini adalah mekanisme di balik penurunan pendapatan itu. Sebenarnya situasinya nggak seburuk kelihatannya. Maksudnya ada yang disembunyikan? Bukan disembunyikan. Kita harus pisahin antara nilai nominal penjualan sama volume barang real yang keluar pabrik. Penurunan pendapatan PBID itu hampir sepenuhnya karena mereka nurunin harga jual rata-rata atau average selling price. Oh, jadi pas harga nepta turunan minyak bumi lagi gejolak, mereka milih nyesuaiin harga biar pasar tradisional tetap mau beli? Tepat. Pasar kan sensitif banget sama harga. Dan kalau kita cek data, volume penjualannya mereka tuh tetap tumbuh konsisten. CAGR-nya ada di 6,38%. Wow, jadi orang tetap beli ya? Permintaan fisiknya nggak turun sama sekali? Betul. Mereka sengaja nekan margin jangka pendek demi jaga pangsa pasar. Barang tetap putar terus. Cerdas sih. Tapi kembali ke ROE yang nggak masuk akal tingginya itu. Gimana ceritanya laba turun tapi efisiensi modal tetap juara? Jawabannya ada di struktur modal mereka. Rasio utang terhadap ekuitas atau DR mereka cuma 0,07. Gila, 0,07. Di era suku bunga tinggi kayak sekarang, itu ibarat punya tenaga dalam. Bener. Coba bayangin perusahaan pesaing yang modal kerjanya pakai utang bank. Margin mereka pasti habis buat bayar bunga. Sementara PBID, tiap rupiah laba operasional nyaris langsung turun jadi laba bersih buat pemegang saham ya. Ini nih wujud asli dari economic mode atau parit ekonomi. Efisiensi modal yang ekstrim ini bikin mereka nyetak kas super besar. Dan kas yang nganggur, ini membawa kita ke alasan utama kenapa retail cinta mati sama saham ini. Dividen kan? Pasti dividen. Tentu saja,
Untuk tahun buku 2024 yang dibayar di 2025, payout ratio mereka sampai 85%. Gede banget. Mereka nebar Rp55 per lembar saham kan? Iya, betul sekali. Disinilah bagian yang sangat menarik. Rp55 per saham itu, kalau kita bandingin sama harga saham mereka di kisaran 500-an, artinya yieldnya tembus 10,48%. Angka yang fantastis untuk saham defensif. Kamu taruh uang di deposito bank manapun sekarang, apalagi habis dipotong pajak, nggak bakal bisa ngejar 10%. PBID bahkan pernah bagi yield sampai 31% beberapa tahun lalu. Pas mereka nyairin saldo laba ditahan itu ya? Iya, bener. Ini bener-bener mesin passive income. Tapi, mari kita balik ke keanehan di awal tadi, soal bandarmologi. Dinamika kepemilikannya emang unik. Data ngebuktiin kepemilikan orang dalam itu 11,47%. Terus porsi publik sekitar 1 miliar lembar. Dan institusi 0%. Nggak ada sama sekali. Ketiadaan dana institusi ini bikin pergerakan harga PBID itu terisolasi dari guncangan luar. Berarti kalau ada panic selling karena asing kabut dana dari bursa, saham ini kebal dong. Kebal banget. Biasanya kan kalau The Fed ubah kebijakan, manajer investasi asing langsung buang saham blue chip kita. PBID nggak peduli sama siklus makro aliran dana asing itu. Pergerakannya organik dari retail aja ya. Tapi ya rawan tertidur juga kan karena likuiditasnya murni bergantung sama retail lokal. Nah itu sisi gelapnya. Kadang volume transaksi harian bisa kering blangek, spread harga beli dan jual jadi lebar. Kalau mau masuk atau keluar jumlah besar pasti susah tanpa merusak harga. Manajemen juga sadar soal masalah likuiditas ini. Makanya belakangan ini rumor soal stock split 1:4 makin kencang. Wah ini, kalau harga 500 dipecah jadi Rp125 per lembar, itu trik psikologis klasik yang jitu banget. Retail pemula kan sering mikir saham cepek itu lebih murah dan gampang naik. Padahal valuasinya sama aja. Benar, dan metrik valuasi PBID saat ini emang masih murah. Price to earnings atau PE-nya cuma 9,27 kali. Jauh di bawah rata-rata industri yang 13 kali lipat. PPB-nya juga wajar di 1,28 kali. Fundamental bagus, valuasi undervalued. Kalau dari grafik teknikal gimana tuh? Apakah sekarang waktu yang tepat buat masuk? Kalau kita lihat, harga per Mei 2026 di kisaran 505 sampai 530 emang kelihatan lambat. Cuma naik 2,9% setahun terakhir. Berarti lagi fase akumulasi ya? Betul. Indikator moving average 50 harinya di 502. Itu udah nembus di atas MA 200 hari yang di 492. Oh, itu sinyal teknikal klasik kan? Tren jangka menengah, narik tren jangka panjang. Ada buying power konsisten. Bukan cuma lonjakan pom-pom sesaat. Apalagi RSI atau Relative Strength Index-nya di angka 61. Pas banget di sweet spot. Belum jenuh beli atau overbought. Tapi mesinnya udah mulai panas karena antisipasi stock split. Tepat sekali. Tapi sebagai mentor, kita harus nanya nih, kondisi makro 2026 kan agak menantang. Jadi apa arti dari semua ini? Terutama ada satu angka statistik yang menarik, yaitu nilai beta saham PBID ada di minus 0,12. Saham fundamental kuat, tapi beta negatif. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, beta negatif ini mengkonfirmasi PBID sebagai aset asuransi sejati buat portofoliomu. Berarti kalau IHSG lagi hancur, dia malah anteng atau perlahan naik ya? Iya, mengingat target pertumbuhan makro kita sekitar 5%, tapi pelaksanaannya tersendat karena rupiah fluktuatif ekstrim. Ingat kan rupiah sempat nyentuh 17.400 per dolar. Itu horor banget buat emiten manufaktur yang impor bahan baku. Betul, tapi balik lagi ke posisi PBID yang monopoli 35% pasar tradisional. Mereka punya pricing power. Jadi, kalau biaya produksi naik, karena kurs dolar gila-gilaan, mereka bisa pelan-pelan lempar beban itu ke pedagang pasar. Toh pedagang tetap butuh kantong plastik. Emang mungkin ada jeda penyesuaian yang menekan margin sebentar, tapi pendapatan utamanya anti peluru. Ditambah target ekspansi 2026 mereka. Ah, iya. Mereka pasang target pertumbuhan penjualan 10% ke Indonesia Timur. Pabrik di Jawa Tengah dijadiin basis logistik buat hajar pasar Sulawesi sampai Papua. Pasar yang persaingannya lebih longgar dan marginnya lebih tinggi. Dan semua ini dilakukan tanpa nambah utang. Gila sih amannya. Tapi tunggu dulu. Investasi kan nggak ada yang 100% bebas risiko. Kita harus bahas ancaman terbesarnya. Rumor soal regulasi lingkungan. Permen LHK nomor 75 tahun 2019 ya.
Peta jalan pengurangan sampah. Bener, ini ancaman eksistensial Aturan itu maksa produsen ngurangin sampah plastik 30% di akhir 2029. Waktunya tinggal 3,5 tahun lagi dari sekarang. Nggak cuma itu, pemerintah daerah kayak Bali sama Jakarta kan udah radikal banget ngelarang kantong plastik sekali pakai di retail modern. Kalau produk utamanya plastik murahan, bukannya tenggat waktu 2029 ini bahaya banget buat PBID? Manajemen nggak anggap remeh nih. Mereka lagi maksa rantai produksinya geser ke ekonomi sirkular. Langkah pragmatis pertamanya, mereka modifikasi mesin ekstruder biar bisa nyetak plastik dengan ketebalan di atas 50 mikron. Kenapa harus di atas 50 mikron? Karena secara regulasi, di atas ketebalan itu nggak dihitung sebagai plastik sekali pakai lagi. Klasifikasinya jadi reusable atau bisa dipakai ulang. Oh, pinter juga nyasatin aturannya. Iya, dan mereka juga mulai riset material biodegradable dan rajin rilis laporan keberlanjutan buat penuhin tanggung jawab produsen. Tunggu, aku harus ngasih pushback nih soal transisi hijau ini. Mengubah sistem dari plastik tipis massal jadi plastik tebal di atas 50 mikron, itu kan butuh bahan baku lebih banyak. Jelas, biayanya nambah. Apalagi kalau bahas bahan biodegradable yang harganya berkali-kali lipat lebih mahal. Bukannya biaya kepatuhan ini bakal menguras kas dan menghancurkan margin laba mereka? Padahal laba itu kan yang dipakai buat bayar dividen 10%. Sebagai retail, kita bakal puasa dividen dong nanti. Ini memunculkan pertanyaan penting soal dampak regulasi jangka panjang. Kekhawatiranmu valid banget, margin emang bakal tertekan selama fase transisi awal ke 2029, karena butuh capital expenditure yang masif. Nah, kan berarti laba buat dividen bisa seret dong. Tunggu dulu, disinilah keunggulan kas melimpah tanpa utang PBID jadi senjata pembunuh massal. Ingat 700 pesaing kecil menengah tadi? Oh, astaga iya. Ratusan pabrik rumahan itu marginnya tipis dan hidup dari utang. Kalau dipaksa pemerintah beli mesin daur ulang dan pakai material mahal, mereka nggak bakal sanggup. Tepat. Regulasi LHK ini pada akhirnya bertindak sebagai seleksi alam yang brutal. Ratusan pesaing marginal akan gulung tikar karena nggak mampu mendanai kepatuhan lingkungan. Dan ruang kosong yang ditinggalkan ratusan pemain itu bakal langsung dicaplok sama PBID karena mereka satu-satunya yang punya duit tunai buat survive. Persis, ancaman regulasi ini malah jadi katalis konsolidasi pasar secara paksa. Menjelang 2029, pangsa pasar PBID bisa lompat dari 35 jadi 50 atau 60%. Wah, mereka ngubah biaya kepatuhan jadi modal buat monopoli absolut ya. Parit ekonominya makin dalam. Jadi fluktuasi margin 1 atau 2 tahun ke depan itu wajar demi penguasaan pasar yang lebih masif. Berarti kalau dirangkum untuk portofoliomu nih, PBID adalah raja pasar dengan kas melimpah tanpa utang, saham defensif murni dengan beta negatif, kebal asing, dan ada bumbu pemanis yield 10% sama rumor stock split. Menarik banget kan buat dipertimbangkan? Banget. Tapi sebelum kita tutup sesi bedah kali ini, ada satu pertanyaan provokatif yang mau aku titipin buat kamu pikirin di waktu luang. Ada satu angle yang pasar sering kelewatan. Bener. Ingat misteri kenapa kepemilikan institusi di PBID 0%. Alasan utama reksadana global alergi sama saham plastik adalah isu ESG, lingkungan, sosial, tata kelola. Rapor keberlanjutan plastik konvensional kan emang merah di mata asing. Tapi bayangin, kalau di 2029, PBID berhasil transisi jadi produsen biodegradable dan ekonomi sirkular yang lulus audit pemerintah secara paripurna, status mereka bakal berubah jadi perusahaan manufaktur hijau. Dan kalau rapor ESG mereka jadi bersih, Nah, apakah itu bakal jadi pemicu arus dana raksasa dari institusi asing buat masuk dan memborong saham ini? ya. Kalau iya, kira-kira bakal meledak ke harga berapa saham yang selama ini terdiskon ini? Sebuah PR yang seru buat strategi portofoliomu.